Oke, mohon maaf ya, agak telat dari jadwal. Berhubung tadi saya baru selesai ini ya, imunisasi anak. Kebetulan Pak Pak Erwinnya juga sedang masuk angin ya, habis balik mudik ya. Oke, mudah-mudahan acara ini bisa lancar dan mohon maaf ya atas keterlambatannya. Kita langsung mulai aja. Jadi kesempatan kali ini insya Allah saya akan ngebawain tentang publikasi Ceria 5.0 ya. Ini materi yang saya dulu bawakan waktu workshop di UIN ya. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi dan juga memudahkan kalian ya terkait dengan publikasi. Oke, ini insya Allah kalian sudah tahu ya. Saya bisa ditemui di ruang Kaprodi dan ini WA saya. Oke, ini terkait dengan pelatihan non-akademik ya. Ini belum diupdate. Alhamdulillah sekarang udah 300 lebih ya pelatihan dan juga gelar non-akademik. Ini juga belum diupdate ya. Alhamdulillah sekarang saya peringkat 10 Sinta ya, 3 years, dan juga peringkat 21 untuk overall. Oke, ini juga belum diupdate ya. Alhamdulillah indeks sudah 40 ya sekarang. Ini aja yang malah menurun ya. Kemarin sempat high index 21, sekarang malah 20 ya. Kayaknya ada kesalahan waktu proses rekapan di Scopus. Oke, ini untuk akademika. Dulu waktu awal-awal saya aktif ya di S2 dan S3 ya di luar negeri, kita harus bikin ini ya, pertama kali waktu itu di Researchgate dan di akademika ya. Saya dulu sharing ya. Dan alhamdulillah dari sharing-sharing ini kita jadi banyak berkenalan dan juga banyak tahu ya terkait dengan tren-tren yang sedang berkembang ya atau recent isu yang sedang terjadi. Dan itu yang saya harapkan juga dari kalian ya. Jadi jangan hanya sekedar LinkedIn ataupun sosial media lain ya yang kalian bikin akunnya, tapi kalau bisa yang spesifik atau platform yang memang khusus untuk berbagi penelitian ya atau berbagi paper. Dan di sini juga kita bisa melihat ya beberapa informasi-informasi yang berharga ya, terutama kalau kita meningkatkan ya upgrade seperti misalnya bisa view impact, terus juga kita bisa mengecek related paper ya, kalau Google Scholar juga bisa ya. Nah, cuma yang membedakan Google Scholar dengan platform-platform lain yang sejenis, uh, kalau di Google Scholar cenderung semua dokumen ya yang ada di website ya, sehingga kadang-kadang kita agak sulit untuk ngefilter ataupun menyaring ya, mana jurnal yang berbobot, mana yang tidak gitu. Nah, seringkali yang muncul di Google Scholar itu kebanyakan jurnal yang tidak berbobot ya, yang bisa saja tidak melalui proses acknowledgement atau proses evaluasi yang menyeluruh ya. Nah, kadang-kadang itu dilakukan juga ya oleh jurnal-jurnal yang bisa jadi mereka baru terbit ataupun misalnya mereka kekurangan evaluator atau reviewer ya, ataupun alasan-alasan lain ya seperti predatory ya, hanya interest kepada pembayaran ya, registrasi dan juga hal-hal yang lain. Untuk predatory journal ataupun predatory publisher itu ada salah satu akademisi yang melakukan proses akumulasi ya ataupun proses exploring ya dengan mengumpulkan nama-nama publisher dan juga jurnalnya ya. Itu ada di Belis dan ini menjadi rujukan ya bagi banyak lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang apa yang relevan ataupun yang memiliki kepentingan ya. Seperti misalnya Dikti ya, Departemen Pendidikan kita itu merujuk kepada Belis ya, dan juga ada beberapa institusi-institusi yang lain yang melakukan hal yang serupa atau mereka melakukan sendiri ya proses ngerekap ataupun proses membuat atau menentukan jurnal-jurnal yang dianggap mereka qualify ya atau yang bagus, seperti misalnya kayak BRIN itu ada list-list jurnal ya. Kalau udah seperti itu lebih mudah ya. Kemarin waktu uh, workshop pertama dengan
Pak Baizal disampaikan juga ya, kita bisa mengecek salah satu platform yang powerful adalah Simago ya, JR. Tapi salah satu kelemahan Simago adalah dia tidak update ya. Biasanya misalnya sekarang 2025, mereka baru ngupdate itu sampai 2023. Yang 2024 belum diupdate. Nah, sebenarnya kalau mau langsung update bisa ke Scopusnya langsung ya. Tapi bedanya kalau di Scopus dia langsung apa? Selain hanya limited ya, pihak-pihak yang terbatas yang bisa mengakses, dan alhamdulillah kita udah bisa mengakses sekarang ya. Nah, selain itu akses yang limited, terus juga informasi-informasi yang ditampilkan juga tidak terlalu richness ya, tidak terlalu kaya. Kalau di Simago itu bisa ditampilkan secara timeline ya, dari tahun sekian sampai sekian ya. Sementara kalau di Scopus cenderung hanya berupa angka-angka saja dan menampilkan kuartilnya saja ya. Mungkin saya bisa tunjukkan ya. Sayangnya nggak bisa di, sebetulnya lagi ngakses di rumah ya. Nah, nanti kalian bisa, harusnya sih bisa ya, coba kita cek. Kalau berada di networknya kampus harusnya bisa mengakses ya. Nah, kalau kita tidak mengakses di kampus, itu nanti ada banyak fitur-fitur yang tertutup ya. Seperti sekarang ya, dia hanya menampilkan 10 latest paper ya, dan tidak ada informasi lainnya. Nah, kalau kita mengakses dari ini ya, dari kampus, nanti ada tambahan ya untuk journal search. Nah, itu bisa dicari ya di situ, di journal search itu. Nah, cuma memang tampilan informasinya tidak sekaya yang di Simago ya. Kenapa saya bilang di Simago kaya? Karena di Simago kita bisa bandingkan, kita bisa cari pastinya ya. Kita juga bisa lihat jurnal ranking jurnal tersebut ya. Terus berbasis negara juga bisa kita lihat, ataupun berbasis tools-tools yang ada ya. Nah, contoh misalnya seperti ini ya, komputer. Nah, kita bisa lihat publisher-nya, informasi-informasi yang dasar ya. Terus kita juga langsung bisa cek kuartilnya ya. Kalau di Scopus tidak langsung kelihatan. Biasanya kita harus bandingkan dengan jurnal-jurnal yang lain. Ya, kemudian ada homepage-nya, kemudian ada konteksnya, kemudian kita bisa cek ya subjek areanya secara lebih terstruktur, tidak perlu mengecek secara langsung ya. Nah, terus di sini juga bisa kita lihat ya pergerakannya dari 2022 sampai 2024 ya. Nah, untuk yang apply psikologi dia berada di kuartil 2, terus kemudian sekarang di kuartil 1 ya. Nah, terus kemudian kita bisa lihat banyak hal di sini ya, total dokumen, kemudian jumlah citation per dokumen, dan lain sebagainya. Ini insya Allah udah disampaikan ya sama Pak Baizal ya, dan mudah-mudahan kalian bisa lebih familiar. Nah, saran saya tambahan ya, kalian bisa bikin platform ya, bisa ResearchGate atau Akademika ya. Kalau saya sih lebih prefer ResearchGate ya, dan hampir semua dokumen saya ya, walaupun tahun ini mungkin agak jarang ya, karena tidak update lagi, hampir semua dokumen ada di ResearchGate. Ya, nanti bisa diakses di sana. Ya, dan ini juga bisa meningkatkan awareness kita tentang banyak hal ya, seperti paper-paper yang tren ya. Nah, ini saran saya bisa dibikin di sini ya. Dan kalian juga bisa mendownload ya. Kalau yang tidak berbayar atau kalian tidak daftar, biasanya ada limit-limitnya ya. Nah, tapi kalau kalian daftar, nanti kalian bisa ngedownload dengan mudah. Walaupun tentunya tidak semua ya, mereka menyediakan paper mentahannya ya. Beberapa jurnal atau beberapa conference itu kadang ada kontrak-kontrak tertentu ya. Seperti misalnya dia tidak membolehkan untuk publish dan seterusnya. Kalau jurnal sih oke ya, tapi kalau conference kadang-kadang kalau menurut saya sih keblinger ya, karena sifat conference itu kan cenderung lebih kepada update, harusnya mereka open ya, tapi ya mau gimana lagi ya, seperti IEEE dan lain sebagainya itu cenderung mereka melakukan close ya, atau menutup akses kepada paper-papernya.
Aduh, ini kenapa nih? Nah, nanti kalau kalian sudah di sini ya, dan apa namanya, ini contoh ya, penelitian saya atau dokumen udah ada lebih dari 318 ya yang saya upload, jadi bisa langsung di download ya. Ini enak juga ya, dan nanti kalian bisa apa namanya, bisa mengetahui banyak hal lah di sini ya. Seperti misalnya di sini ada lab ya. Ini dulu saya join dengan labnya Profesor Mira. Terus kemudian pas advisor saya juga bisa kebaca di sini ya. Ini Prof. Hatim, ini waktu di UUM, Prof. Abdurrahman Ahlan ini waktu saya magister ya. Saya ngebantuin beliau riset. Kemudian Prof. Sony ini waktu saya S3 ya. Terus kemudian kita juga bisa ngelihat banyak hal lah ya di sini ya. Persis saya kayak sosial media ya. Cuma di sini sosial media yang bergenre apa? Bergenre akademik ya. Jadi di sini ada banyak hal bisa terungkap ya. Nah, kita juga bisa lihat question, answer ya dan lain sebagainya. Oke, itu untuk sekilas ya tentang ini. Oh ya, selain Scopus ya, indeks yang paling top lainnya adalah Webometrics ya, Web of Science. Nah, keunggulannya sih sebenarnya dulu ya, dulu sebelum diambil alih Scopus, banyak yang menjadikan WOS sebagai rujukan ya. Nah, tapi saya kurang mempelajari ya. Di tahun-tahun sekarang, sepertinya kurang ini ya, kurang dilihat ya, Web of Science. Cuma mereka sudah mengakuisisi banyak ya. Salah satu yang top sebenarnya itu dari Web of Science itu adalah reviewer ya. Jadi data-data kita nge-review itu di apa namanya bisa langsung dikoneksikan ya dengan mana nih. Nah, jadi data-data reviewer itu bisa langsung masuk ya. Ini saya coba cek ada riset. Pak, permisi Pak. Ya, Share screen-nya nggak gerak Pak. oke, bentar mau reset password dulu ya. Oh, yang tadi website tadi muncul nggak? Nggak ya? Iya Pak, tidak Pak. Tidak muncul ya? Bentar ya, ini lagi reset password dulu. Nah, salah satu yang powerful, kalian bisa join platform Web of Science juga ya. Sebenarnya sih nyambung ya dari Google Scholar itu otomatis ya. Jadi kalau kalian memang punya dokumen-dokumen ya, seperti misalnya kalian sudah pernah publish di IEEE, ya, kalian sudah pernah publish di Prosedia misalnya dan lain sebagainya, itu adalah publisher yang memang mereka punya database ya untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut ya. Nah, cuma masalahnya karena itu milik mereka, sehingga biasanya yang di-sharing itu hanyalah metadatanya. Nah, metadata itu biasanya diindeks sama siapa? Ada 3 yang terkenal ya. Sebenarnya ada banyak ya. Ada Copernicus, ada apa lagi ya? PubMed, dan seterusnya. Nah, tapi yang terkenal atau yang biasa dijadikan rujukan ada 3 ya. Google Scholar, Scopus, sama Web of Science. Masing-masing punya atau Clarivat ya, masing-masing punya keunggulan lah ya. Nah, kalau Google Scholar dia lebih kaya karena semua dokumen yang ada di website itu di update sama dia.
Nah, Scopus sama Web of Science ini biasanya difilter ya, biasanya yang mereka jalin kerjasama atau yang memang sudah terkenal. Contoh seperti IEEE itu sebenarnya tidak ada kerjasama ya dengan Scopus, tapi Scopus ngeindeks saja yang punya IEEE ya, karena dia merasa IEEE adalah salah satu asosiasi yang famous. Dan ini dimiliki oleh Elsevier ya. Nah, dulu sebenarnya Scopus kalah bersaing ya sama Web of Science, tapi saya kurang tahu kenapa ya, gimana-gimananya, akhirnya Scopus lebih top sekarang ya. Bisa jadi karena aksesnya ya, kalau menurut saya. Sementara kalau Web of Science itu lebih eksklusif ya. Tapi lucunya ya, salah satu fitur yang paling top ya, yang kalau menurut saya ini bagus adalah terkait dengan reviewer ya. Ini ya, peer review. Di sini kita bisa memasukkan ataupun secara update ya, itu apa-apa paper yang sudah pernah kita review. Nah, menariknya dia langsung terkoneksi dengan yang punyanya Elsevier ya. Contoh misalnya ini alhamdulillah ada sekitar 65 ya, ini mungkin belum terupdate. Ada 65 paper yang pernah saya review ya di jurnal-jurnal Q1 dan juga sejenisnya. Nah, ini contoh misalnya kalau sensor ini MDPI plus one ini sendiri ya. Nah, contoh misalnya sustainable features. Nah, ini dia pakai editorial manager, itu punya Elsevier sebenarnya. Dan tadi sudah saya sampaikan, Elsevier itu yang memiliki Scopus ya, atau dia sudah mengakuisisi Scopus terkait dengan indexingnya. Knowledge Information System juga sama, Journal of Industrial Information Integration ini juga punya Elsevier. Nah, ini salah satu keunggulannya ya. Jadi kalau di indeks lain itu cenderung hanya ke publikasi buku ya, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini kita bisa masukkan banyak hal ya, bisa peer review, bisa publication ya. Nah, publication di sini terbatas hanya yang sudah memiliki koneksi ya dengan Web of Science. Makanya kalau nanti kalian cek, biasanya ada banyak yang tidak terdata ya oleh Web of Science. Di sini juga kalau kalian cek H-index-nya agak rendah di sini ya, yang punya saya nih. Nah, terus yang lainnya juga bisa kita masukkan ya. Nah, jadi itu perbedaan antara indeks sama sama yang lain ya, sama publisher dan seterusnya. Publisher juga melakukan indeks ya. Nah, bedanya kalau di Web of Science seterusnya ini dia biasanya kerjasama ya, kerjasama dengan publisher-publisher yang lain, dan dalam banyak kasus seperti Elsevier dia bahkan nge-publish juga ya, dia sebagai publisher juga. Ada satu lagi yang powerful sebenarnya, ORCID ya. Kenapa saya tunjukkan ini? Ini harusnya kalian dari sekarang sudah mulai ya, sudah mulai untuk memiliki banyak akun ini. Karena beberapa website-website tersebut, walaupun dia terlihat silos, terlihat terpisah, tapi kalau kita punya ORCID sebenarnya itu bisa ngebantu ya. Nah, dulu yang Clarifat tadi atau WOS tadi sangat powerful, kenapa? Karena dia sudah blended semua ya. Jadi ada, ini jadi ke sini pula ya. Nah, salah satu yang powerfulnya selain ini ya, nah salah satu powerful dari Clarifat ini, dia juga punya yang disebut dengan Researcher ID ya. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya untuk membedakan ya atau mendiskriminate antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. Ya, contoh misalnya dalam kasus saya ini researcher profile. Nah, ini mana dari researcher ID? Nah, ini researcher ID saya ya. Nah, dulu dia sangat powerful. Kenapa? Karena semua sudah lengkap nih, ada grant, ada publication dan seterusnya. Ya. Kemudian dia juga melakukan indexing. Nah, tapi entah kenapa Scopus
kalau menurut saya karena accessibility-nya sangat tinggi, akhirnya Scopus mulai menjadikan rujukan. Tapi selain itu, sebenarnya ada satu lagi yang powerful, yaitu ORCID. Ya. Nah, ORCID ini sebenarnya mirip dengan Researcher ID tadi. Dan biasanya yang dijadikan rujukan selalu nanti nomor ORCID. Ya. Jadi ini seperti kayak KTP kita lah ya di internet. Nah, Scopus juga ada meminta kita ORCID. Contoh misalnya di Scopus, walaupun dia ada Scopus ID ya, tapi biasanya dia akan diintegrasikan dengan, nah contoh ini lihat ya, Scopus ID. Gitu. Contoh juga yang pakai Scopus ID seperti ACM. Nah, kalau kalian nanti misalnya publish di ACM, itu juga harus ada Scopus ID. ACM database ya, digital library. Bagi yang pernah upload di ACM ya, pasti tahu ya, ketika kalian mau ngurus tabs ya, mengecek atau membuat PDF-nya, nanti harus memasukkan ORCID ya. Jadi ORCID ini menjadi mandatory ketika kita mau publish di banyak tempat ya. Identitas kita ya. Sebenarnya sih kalau punya salah satunya sih udah aman ya. Oh, mungkin nggak muncul di sini ya. Oke, adanya di tab dia ya. Oke, nah ORCID ID ini sebenarnya mirip dengan yang tadi ya, yang Researcher ID atau punyanya Clarivat tadi ya, Web of Science atau WOS orang kenalnya. Di mana di sini kita bisa masukkan activity kita, education kita ya, profile kita dan seterusnya. Jadi ini yang inilah apa namanya prestasi-prestasi kita ya. Dan nanti kita bisa ngupdate juga di sini ya. Contoh misalnya kalau saya mau add, nah ini kita bisa add manually, add bibtex dan seterusnya. Jadi persis dia indexing ya, mengindeks yang lain. Nah, sekarang karena sudah terbuka dan sudah tersinkronisasi atau terintegrasi, biasanya dia membolehkan proses koneksi dilakukan. Contoh seperti ini ya. Jadi saya ada Scopus Outdoor ID, saya ada Science Profile. Ini Science Profile-nya apa ya? Saya lupa. Ini kalau nggak salah, oh ini punya MDPI ya. Ini MDPI, dia ada Science Profile ya. Nah, jadi kita bisa masukkan semua profil-profil kita di beberapa publisher-publisher tersebut ya. Nah, ini. Dan apa salah satu keuntungan kalau kita ini ya, selain apa ya exposure kita ke apa namanya ke dunia akademik lebih tinggi ya, seperti misalnya contoh dalam kasus saya kan, makanya saya kemudian di-invite untuk di sini ada saya bikin list juga ya, di-invite untuk nge-review salah satunya ya karena exposure ya. Ya, alhamdulillah sudah ada sekitar 76 paper ya. Ada beberapa yang otomatis langsung terupdate ke apa namanya ke ORCID ataupun Researcher ID ya ataupun tadi yang WOS, ada yang manual juga harus dimasukkan ya. Nah, ini data-data kita ya. Nah, kenapa kita bisa melakukan proses review ya terhadap paper-paper tersebut? Salah satunya karena exposure ya. Dan itu yang harus kalian coba lakukan. Walaupun terlihat rada kompleks ya, ya tapi memang seperti itu ya. Dimulai dari sesuatu yang simple, sederhana, kemudian menjadi kompleks. Nah, kalau saran saya dimulai dari researcher apa tadi ResearchGate ya, ResearchGate terlebih dahulu kalian bisa upload dokumen-dokumen kalian ataupun kalau memang belum ada dokumen ataupun karya kalian ya nggak apa-apa ya, buat aja akunnya. Nanti kemudian ketika kalian berkomunikasi ya, mendownload paper-paper ya, nah insya Allah itu bisa membantu untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang recent isu ya, isu-isu terkini. Nanti kalau sudah ada dokumen, sudah mulai terindeks ada di Google Scholar ya, Google Scholar, nanti bisa ditingkatkan exposure-nya melalui yang lain ya. Ini istilah kata ini pilihan-pilihan platform ya dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka ya. Ada yang indeksnya secara formal, ada yang cenderung lebih ke arah open ya, open access dan sebagainya.
Nah, kalau sudah ada di Google Scholar kan sudah dapat satu exposure ya. Kemudian kalian bisa upload juga di tadi ya di Sysgate, Akademika, itu satu hal lagi. Kemudian nanti bisa ngebikin akun di Orchid tadi ya yang saya sarankan kalau memang mau fokus ke akademisi, itu satu hal yang lain. Kemudian di Scopus itu hal yang lain dan seterusnya. Ya, jadi ya sambil jalan aja dan insya Allah ketika kita sudah ada satu akun ya, entah apa tadi ya ResearchGate dan seterusnya, itu nanti akan membantu kita untuk yang lain. Walaupun kalau ResearchGate biasanya dia tidak update ya dengan Scopus karena perbedaan visi mereka ya. Kalau ResearchGate, Akademika itu kan cenderung mereka komersial dari sisi apa namanya, walaupun sama-sama private institution ya, tapi mazhab mereka agak beda sehingga tidak saling terkoneksi ya. Nah, ini lebih ke arah exposure saja. Nah, kalau yang tadi ya Orchid itu cenderung nyambung ke Scopus, nyambung juga ke WOS ya, Web of Science. Oke, jadi ini tujuan bikin platform ya untuk meningkatkan exposure. Nah, sebenarnya ada banyak ya. Selain ini apa ya? Saya dulu tuh ada bahkan contoh ya, misalnya kalau kita buka di Orchid, ini di sini ya, misalnya di publikasi. Nah, jadi ini beberapa apa namanya ID ya untuk dokumen kita. Ini bisa pakai DOI, pakai PubMed ID, pakai BibTeX ya. Nah, kalau untuk indeksnya ini ada banyak ya sebenarnya. Ada IRIT, ada BASE ya, Academic Search Engine, ada Crossref Metadata, ada DOE OSTI ya, ada DataCite dan lain sebagainya ya. Nah, ini biasanya yang sudah terpublish ya. Nanti ada juga yang konsepnya kayak preprint ya. Nah, contoh yang sering ini yang beberapa mahasiswa kadang-kadang tidak bisa membedakan ya kualitas paper ya. Kalau publish itu dia telah melalui proses review. Kalau preprint itu belum ya. Biasanya apa ya untuk acara-acara tertentu lah ya seperti workshop, seperti apa lagi ya macam-macam lah ya. Nah, itu ada juga platformnya sendiri ya, seperti EasyChair. Itu kemarin ada mahasiswa saya tanpa sadar ya, dia masukin ke preprint EasyChair, kemudian papernya publish. Nah, ini jadi masalah kan? Kenapa? Karena dianggap sebagai plagiat. Nah, ini harus hati-hati kalian ya, walaupun ada beberapa jurnal yang membolehkan preprint juga ya. Jadi kita biasanya itu preprint, kita publish secara mandiri ya, di salah satu provider ya seperti EasyChair ya. Terus kemudian archive ya, archive pula, archis apa sih susah ya, arsip ya, arsip ya, arsip. Nah ini salah satu preprint ya yang paling banyak. Nah jadi kalau kalian dapat dokumen dari arsip, ini masih preprint ya, belum publish. Apa bedanya? Belum sebenarnya publish juga ya, tapi publishnya belum melalui proses review ya. Jadi tidak ada komite review. Walaupun tidak semestinya ya kualitas arsip atau preprint dengan publish lah, kita anggap publish saja lah ya. Publish resmi itu yang arsip atau preprint itu lebih jelek, nggak semestinya juga ya. Kadang-kadang saya lihat arsip juga ada yang bagus. Nah, tapi kalau untuk formalitas kita nggak bisa masukkan arsip sebenarnya, ya. Terutama untuk paper-paper yang mau disubmit ke jurnal atau paper yang mau disubmit ke apa namanya ke conference ya. Kenapa? Karena tadi arsip sendiri tidak melalui proses review ya yang menyeluruh sehingga kecenderungan bias, kecenderungan kesalahan-kesalahan lumayan besar dan ini biasanya mereka masukkan ya preprint ini untuk ya dapat dapat masukan lah ya atau dapat exposure lah gampangnya ya atau untuk menunjukkan identitas mereka sedang meneliti di penelitian yang mana gitu. Nah ini dunia dunia penelitian ya atau dunia publikasi ada banyak hal. Ini untuk intermezzo lah ya, intermezzo mudah-mudahan bisa dipahami.
Dan bisa inilah ya, memberikan kalian starting point gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan exposure ataupun konsep diseminasi penelitian tadi ya. Dan ini yang bagian dari yang kita sebut dengan knowledge sharing ya. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu di-sharing melalui platform-platform yang ada dengan restraint mereka ya, ataupun batasan-batasan mereka. Intinya saya update aja lah ya dengan semua ini. Kalau yang saya lihat memang populer, karena ada beberapa yang nggak populer, biasanya saya nggak update ya. Kalau yang populer seperti misalnya WOS, ini saya masih tetap update karena dia betul-betul powerful untuk yang tadi reviewer. Sementara kalau Scopus biasanya kena jadi basis ya. Basis di mana? Basis di Sinta. Sinta itu indeks dari Indonesia ya. Nah, kalau di Indonesia biasanya dijadikan patokan itu adalah Sinta ya. Ini yang dikembangkan oleh Dikti dan ini biasanya menjadikan patokan ya. Kemarin alhamdulillah saya dapat penghargaan ya untuk Sinta Award. Nah, ini kalau di Indonesia ya. Nah, basisnya dari mana? Basisnya Scopus dan Index. Ada WOS juga ya, tapi kemarin baru update sehingga saya lihat belum terlalu jalan dia ya. Ini kalau kita lihat di profil, sebenarnya ada juga untuk WOS ya nih, publication WOS ya. Oke, tapi dia belum dijadikan tadi ya parameter untuk mengukur ranking di Sinta. Mungkin ke depannya sih bakal dijadikan. Nah ini yang powerful tadi ya. Jadi ada Scopus, ada WOS, karena mereka menggunakan metode yang sedikit berbeda. Ada Google ya, Google Scholar tadi. Nah kalau Garuda ini yang apa namanya, yang jurnal nasional ya. Jadi kalau paper-paper kalian submit ke jurnal nasional itu indeksnya pakai Garuda ya. Walaupun di Sinta ada juga rankingnya ya. Ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Ini yang Garuda ya. Dan kita bisa ngeceknya ya ke Garudanya langsung. Nah, ini Garudanya. Jadi informasi-informasi tentang jurnal tersebut bisa kelihatan dengan apa? Dengan jelas ya di sini. Terus apalagi ya? Oh ya, kalau untuk Sintanya sendiri ya, satu, ya itu bisa langsung diakses di mana ya? Ini saya masih agak bingung nih navigasi di Sinta ya. Untuk kayaknya di sini ya, source journal. Ya di sini ya, source journal. Jadi kalian bisa langsung cek aja ya. Ini oh ya ini udah di ini ya. Ini kan ada kelihatan ya jurnalnya. Nah untuk kelulusan kalian minimal Sinta 3 ya. Kalau mau tanpa sidang akhir minimal Sinta 2. Nah, jadi bisa dicek di sini ya jurnal-jurnalnya. Ini S1 semua nih. Jurnal Kimia Islam Futura dan seterusnya. Ini jurnal S1 ya. Jadi kalau mau yang Indonesia punya bisa di sini atau tadi ya bisa ngecek di Simago ya kalau untuk jurnal. Nah, kalau untuk mencari paper-paper yang bagus, yang relevan, kalian bisa menggunakan tadi ya Scopus. Insya Allah aksesnya sudah ada ya Scopus. Ini ya Scopus. Jadi tinggal cek aja namanya misalnya atau kalau judul sepertinya nggak bisa ya. Kalau judul kalian harus masuk ke ini ya provider-provider judul seperti tadi ya IEEE, Explore ataupun ACM Digital ya, ACM Digital Library. Nah, ini bisa, ini langsung judul aja ya. Contoh misalnya ya, misalnya kalian mau ngebahas tentang customer relationship ya. Nah, jadi kelihatan ya. Tapi ini ya susahnya kalau di sini nggak semuanya dikasih akses ya.
Tapi paling nggak kalian dapatlah nih beberapa paper-paper ya yang relevan. Kalau yang berbayar, sorry, kalau yang nggak berbayar ya Google ya. Itu biasanya dokumen-dokumen. Tapi ya tadi kualitasnya agak kurang ya. IEEE Explore juga menarik ya. Ini sebenarnya kita punya akses ya kalau di Oplip ada akses tapi hanya untuk yang jurnal. Kalau untuk yang conference kita tidak ada aksesnya ya. Ini salah satu kekurangan sih kalau menurut saya kalau dulu saya di Malaysia ya. Itu kita bisa akses dari mana-mana ya. IEEE Explore, terus kemudian tadi ACM Digital Library, terus kemudian banyak-banyak lah. Nah, ini contoh ya. Jadi kalian bisa mengakses ini. Kalau di sini tertutup ya, terkunci. Uh, yang banyak ininya, yang banyak free-nya sih, kayaknya Science Direct ya. Nah, ini juga bisa ya, find artikel. Nah, tadi ya. Ini banyak yang free sebenarnya ya. Nah, contoh kan ini free ya. Jadi kalian bisa langsung akses. Nah, ini sebenarnya ngebantu ya. Daripada kita akses dari jurnalnya masing-masing. Capek banget. Nah, ini salah satu yang open dan insya Allah berkualitas. Kalau di Google Scholar kadang-kadang ya itu tadi kalian akses, habis itu pas dicek ternyata itu jurnal predator. Kan langsung nyebelin ya. Mau tidak mau harus dirapikan lagi tuh referensinya. Atau kalau mau pakai sih banyak yang pakai Mendeley ya. Biasanya di Mendeley itu udah terkumpulkan ya atau sudah terkoneksi dengan apa referensi-referensi yang bagus ya. Ini manajemen referensi. Ya, dan itu hard dari penelitian ya. Jadi kalau referen kalian jelek, ya otomatis paper kalian bakal jelek gitu. Walaupun bagus juga kalian ngomongnya. Kalau gitu mending nggak usah sekalian pakai referensi ya. Biar langsung kelihatan memang tulisan kalian bagus gitu. Nah, itu biasanya statusnya jadi artikel. Tapi kalau memang statusnya itu jurnal atau conference paper, ya mau tidak mau harus ada manajemen reference yang baik ya. Kalau nggak bisa dilakukan manual, tadi bisa manfaatkan Mendeley ya, salah satu tools yang powerful. Nah, ini contoh yang open ya. Jadi silakan bisa dimanfaatkan nih Science Direct. Apalagi ya. Oh ya, Atlantis juga ya. Atlantis kemarin baru dibeli sebagai Nature. Nggak tahu ya masih bisa akses atau enggak ya. Atlantis. Search. Nah, ini juga free ya. Jadi bisa Atlantis search. Atlantis Press. Nah, ini juga insya Allah lebih mudah ya kalian mencari dan insya Allah berkualitas ya. Misalnya tadi ya, customer relation. Dan harapan saya pencarian-pencarian jadi lebih ini juga ya, lebih fokus gitu ya proses-prosesnya. Nah, ini ya, jadi bisa langsung di-download. Tuh, langsung bisa ya. Oke, ini untuk searchingnya. Jadi ada alasan kenapa ini harus kita lakukan ya. Kalau kalian saran saya tetap ya bikin platform tadi ya di ResearchGate. Mana ResearchGate-nya? Terlalu banyak nih saya buka nih. Nah, ini ResearchGate. Kalau di ResearchGate juga bisa kalian cari, tapi kadang-kadang yang muncul cemana-cemana ya. Kecuali memang kalian sudah kenal sama orangnya ya, customer relation tadi ya. Nah, ini sebenarnya muncul ya. Ini alhamdulillah bagus nih hasilnya kan dari Kogan Social Science ini jurnal kedua kalau salah saya. Tapi kadang-kadang ada yang kayak gini request full text terus isinya entah apa nih. Ini udah kelihatan nih jurnalnya kurang berkualitas ya. Lubis pula lagi. Oke, kenapa saya lihat kurang berkualitas? Ya biasanya kalau judulnya itu kapital semua, nah itu nggak baik ya. Karena standarnya untuk judul itu nggak seperti ini ya, nggak kapital semua. Oke, saya bingung kok kita pakai kapital semua ya. Ini yang
Ini juga nih kurang baik nih sebenarnya, tapi sepertinya dia dia pakai kapital untuk depan aja ya, yang lain small. Nah, ini sebenarnya yang bagus tuh kayak gini ya. Jadi customer relations and word of mouth marketing among personal care. Nah, ini yang bagus nih sebenarnya bikin judul ya. Jadi kerapian itu juga pengaruh sebenarnya untuk melihat apakah jurnal itu bagus ya. Nah, ini bagus nih punya Indonesia nih. Nah, ini kurang baik ya. Dan seterusnya ya. Nah, kenapa saya bilang kurang baik? Karena biasanya yang kapital semua itu untuk buku ya, buku referensi, buku kolaborasi. Kalau untuk jurnal biasanya mereka punya format tadi ya, kapital untuk awal kata ya, kecuali kata sambung ya. Kalau kata sambung biasanya small semua. Oke. Nah, ini kadang-kadang hasilnya bagus, kadang-kadang hasilnya buruk ya, mirip mirip seperti Google Scholar lah ya, ResearchGate. Tapi ini bisa jadi pilihan pertama lah ya, terutama kalau misalnya yang apa namanya, yang top-top seperti ini ya, Atlantis, Science Direct, REEE Express ya, ataupun ACM Digital Library ya, Digilib, itu misalnya mengeluarkan hasil yang tidak bisa diakses atau hasil yang sedikit ya, maka kalian bisa pilih alternatif mencari di open access ya, salah satunya ResearchGate, Akademika, ataupun dari Google Scholar. Oke, itu terkait dengan proses searching ya, proses exposure, searching, dan ini akan berpengaruh ya terkait dengan kualitas kalian. Karena balik lagi ya ke salah satu hadis mungkin ya. Kalau kalian berteman dengan tukang besi, maka bau kalian seperti bau besi ya, busuk ya. Nah, tapi kalau kalian berteman dengan tukang parfum, tukang minyak wangi ya, maka bau kalian pun wangi ya, terimbas. Nah, sama juga di sini ya, kalau kalian memang mau paper kalian bagus, penelitian kalian bagus, ya kalian harus berteman dengan siapa? Dengan yang melakukan hal yang sama ya, penelitian-penelitian. Dan starting point-nya adalah bikin platform ya sosial media lah. Ya, yang spesifik ke publikasi. Salah satu yang saya saranin dimulai dari ResearchGate. Ya, insya Allah kalau sudah mulai dari itu nanti yang lain-lain tadi itu akan ngikut ya. Insya Allah akan belajar lah sendiri ya. Saya juga nggak ada yang ngasih tahu saya nih ya. Saya ikut-ikut aja, terus kemudian lihat sana sini, nanti jadi kebaca nih. Oh, jurnal ini sepertinya bagus, jurnal ini dan seterusnya. Publisher ini bagus dan seterusnya. Kan kita bisa lihat ya dari kualitas paper-paper yang biasanya mereka indeks ya ataupun mereka simpan ya dalam storage-nya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang kita sambung ya. Oke, ini biar menarik aja ya. Karena ini materi workshop ya. Jadi yang pertama sekali itu adalah KBBI ya. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi kalau di sini saya artikan kita bersama berbagi impian ya. Jadi kalau kalian udah jadi dosen, akademisi, peneliti, ya mau nggak mau kalian punya impian ya. Impian kalian apa? Ya, impian kalian exposure pastinya ya, popularitas. Nah, oleh sebab itu, supaya popularitasnya bagus, ya maka buatlah ya akun sosial di banyak platform ya. Jadi sudah saya sampaikan ya, seperti Google Scholar, ResearchGate, Akademika, dan seterusnya. Tujuannya apa? Supaya kalian visible ya. Nah, visibilitas. Kalau udah visible, nanti insya Allah ngikut semua tuh ya. Mau tadi ya di recognize, direkognisi untuk invited speaker ya, direkognisi untuk jurnal review ya, direkognisi untuk misalnya visiting lecturer dan seterusnya. Oke, nah untuk memperluas cakrawala itu kalian harus punya visa ya. Visa itu apa? Tadi ya visibility itu hal yang utama ya, starting point-nya. Setelah itu harus dilatih nih intuisi ya. Kemudian support ya, dukungan baik oleh dosen, baik oleh rekan kolega ya, dan juga lingkungan yang ada. Dan yang pastinya apresiasi ya, ini juga harus ada ya apresiasi ya, seperti award ya, ataupun insentif dan lain sebagainya. Nah, insya Allah kita ada ngasih ya award ya,
mahasiswa dengan publikasi terbanyak, mahasiswa berprestasi, dan mahasiswa dengan IPK tertinggi. Alhamdulillah ya, dulu waktu awal-awal pasca ya, nggak ada tuh award-award itu. Terus saya protes ya kan. Ya, masa diundang mahasiswa-mahasiswa magister, kemudian tidak ada diumumkan sama sekali ya kategori-kategori tersebut. Dan alhamdulillah pada perhelatan berikutnya sudah ada ya mahasiswa-mahasiswa kita yang dapat penghargaan. Oke, jadi ini yang perlu kalian camkan ya. Jadi untuk luas cakrawala kalian ya, wawasan kalian juga luas, kalian bisa update dengan recent issue, visa ya, visibilitas dengan bikin akun platform, intuisi latih ya untuk menemukan paper-paper yang handal tadi, manfaatkan ya search engine yang dimiliki oleh mereka. Kalau ada bentrok atau ada barrier ya terkait tidak bisa mengakses, insya Allah ada banyak cara ya, cara legal dan cara ilegal ya. Kalau dulu kita ada ya biasanya di Scopus karena tidak bisa mengakses Scopus, kita cek di beberapa, kalau dulu saya request di Kaskus itu enak ya. Terus juga untuk buku juga dulu bisa akses Book Z ya. Tapi masalahnya udah di blacklist sama FBI ya. Saya nggak tahu lagi cara download buku ya. Kalau dulu biasanya kita ngakses dari situ ya. Nah, insya Allah kalian ngerti lah yang kayak gitu ya. Ataupun bisa gunakan link ya, kawan-kawan kalian yang punya akses langsung. Ya, dulu waktu saya awal-awal ke Indonesia ya, itu saya masih sering minta bantuan ya sama kawan-kawan saya di UM, di IAIUM juga ya, untuk dokumen-dokumen ya, seperti ya IEEE ya, terus kemudian tadi ya ACM dan lain sebagainya. Kalau mereka masih bisa akses ya. Kalau di Indonesia kayaknya anggaran untuk akses ini agak kurang ya, sehingga exposure kita ke penelitian-penelitian yang top itu sepertinya kurang juga. Nah, makanya support diperlukan ya. Nah, walaupun balik lagi ya, alhamdulillah karena keterbatasan kita sehingga membuat kita jadi lebih kreatif kalau saya lihat ya. Jadi kadang-kadang kita bisa dapat akses ke banyak hal yang betul-betul update, yang betul-betul bagus melalui konsep-konsep yang lebih kaya ya, seperti kolaborasi misalnya ya, ataupun partnership dan lain sebagainya. Yang terakhir ada apresiasi. Oke, supaya kalian punya naluri yang bagus ya, supaya kalian bisa bikin yang baik, ya intinya praktis lah ya, seperti kata Arnold Palmer ya, it's funny thing, the more I practice, the luckier I get. Ya, jadi contoh lah misalnya, kenapa Indonesia bisa menang lawan Korea Selatan kemarin ya? Ada diserang terus ya, terus orang bilang beruntung ya, lucky. Ya iya, keberuntungan kenapa bisa didapat mereka ya, karena mereka berlatih ya, karena mereka berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalau kita nggak berusaha semaksimal mungkin ya jangan harap kalian bakal laki gitu, jangan harap kalian akan beruntung ya. Jadi untung itu hanya bagi mereka-mereka yang berlatih, nggak ada untung bagi mereka yang nggak berlatih ya. Jadi jangan harap ya bakal datang durian jatuh gitu dari atap rumah kalian ya, nggak bisa ya. Jatuh durian, jatuh semangka ketika kalian sudah nanam tuh pohon, udah tumbuh, baru kemudian ya tinggal tunggu hasilnya ya, tinggal kalian petik aja hasilnya. Seperti itu ya. Jadi jangan ya berharap bakal jatuh seketika itu juga, enggak, berlatih ya. Makanya dimulai dari starting point apa? Saya sarankan tadi bikin akun ya. Jadi nanti kalau ada dari kalian yang tidak punya akun di ResearchGate ya atau Akademika atau di mana, ya siap-siap ya. Itu tandanya tesis kalian bakal gagal ya. Serius saya. Ya, kenapa? Karena kalian ada kesombongan ya, ada kemalasan, ada keegoisan di situ. Ah, buat apa? Buat apa? Ya buat dirimu sendiri gitu. Jadi kalau kalian mau lulus, mau berkualitas, tesis kalian mau mudah kalian ya untuk paham ya tentang lika-liku penelitian ya, tentang topik-topik yang lebih hangat, isu-isu yang hangat dan lain sebagainya. Bagaimana orang bikin intro misalnya, bagaimana orang bikin metode-metode apa yang cocok. Itu kan harus punya ilmu ya. Makanya banyak mahasiswa saya lihat itu aja ya, belum update. Contoh ini ya yang banyak sering terjadi ya, kasus dalam pengembangan aplikasi misalnya. Mereka masih pakai waterfall. Kan kayak hidup di zaman batu jadinya kan. Masa masih pakai waterfall? Apa? Nggak nyambung aja kan?
Walaupun nggak bisa kita nafikan memang ada metode tersebut, tapi itu metode batu. Paham kan? Sementara kita ngomong tentang komputer, kita ngomong tentang sistem informasi. Dan kalian pakai metode zaman batu. Kan bikin malu itu. Ngerti nggak maksud saya? Nah, itu yang sering terjadi. Banyak metode-metode yang udah zaman baholak, itu kalian pakai. Terus akhirnya jadi bikin malu yang lain gitu. Ya, dosen pembimbingnya dan sebagainya. Apalagi contoh misalnya apa ya? Oke, waterfall tadi ya biasanya untuk SDLC ya. Nah, terus misalnya dalam apalagi dalam perancangan misalnya kan pakai user center design misalnya. Ini kan zaman batu nih user center design. SOA misalnya, service oriented architecture ini zaman batu juga. Ya, walaupun nggak batu-batu amat lah ya, zaman zaman perak lah mungkin ya. Tapi udah ketinggalan zaman gitu ya. Nah, itu boleh saja dijadikan sebagai misalnya ada perbandingan gitu atau untuk menunjukkan evolusi yang terjadi pada suatu metode, pada suatu tools ya. Boleh saja ya. Nah, tetapi dia tidak boleh dijadikan sebagai misalnya metode utama gitu atau metode yang kamu pakai atau tools yang kamu pakai. Nah, untuk menghindari kalian ketinggalan zaman ya, kalian tidak update, salah satu cara yang tadi saya sarankan adalah visa ya. Kuatkan visa kalian ya, visibilitas, intuisi, support ya, dukungan, ya cari dukungan dari mana-mana pihak. Saya dulu waktu blank ya terkait dengan ada beberapa teknis dalam memahami waktu itu terkait dengan R-square ya, terus kemudian terkait dengan apa Takonenro ya, kondisi-kondisi reliability analisis yang parah ya. Waktu itu saya memanfaatkan komunitas gitu. Dan mereka lah yang memberikan jawaban ke saya ya, walaupun tidak plek-plek ya, karena antara mereka juga terjadi different opinion ya, perbedaan opini. Tapi dari situ kita jadi belajar ya, baru kita akses lagi. Contoh misalnya statistik, itu saya selalu rujuk. Kenapa saya tahu nih? Karena kita update ya. Bagi yang memang nanti misalnya mau meneliti tentang statistik, kalian bisa pakai ini, live statistik ya. Nah, tapi aksesnya jangan langsung. Nah, kalau langsung nanti minta bayar dia. Jadi langsung gini, misalnya multiple regression. Ini tekniknya ya, supaya dapat free akses ya. Nah, ini dia. Kalau kalian langsung dari live-nya, nah ini ya, kalian harus bayar ya. Ya bisa ya, harus login bayar. Nah, tapi kalau kalian kayak gini, nah, kalian dapat nih akses. Lihat nih, luar biasa kan? Coba, coba. Ini yang kalian cari kan, daripada kalian beli buku, daripada kalian tanya ChatGPT yang belum tentu dia ngasih informasi yang benar, mending langsung kayak gini kan. Jadi cara melakukan analisa multiple regression itu langsung dijabarkan di sini. Pre-nya bagaimana sebelum kalian masukkan tuh data-data, asumsinya harus terpenuhi. Asumsi pertama apa? Dependent variable harus diukur dengan continuous scale. Kalau kalian tidak menggunakan continuous scale, udah parah tuh, udah hancur tuh. Terus harus ada apa? Dua atau lebih independent variable. Jadi nggak bisa hanya satu independent variable. Terus kemudian asumsi ketiga apa? Apa namanya? Adanya independent of residual. Apa itu? Nah, di sini kita bisa kamu cek dulu nih pakai apa? Durbin-Watson statistik. Nah, jadi untuk menghindari adanya apa? Residual ya. Apa residual itu kayak ya semacam hal yang harus kita hindari ya, residu. Ya, biasanya ini kaitannya dengan randomness ya. Jadi kadang-kadang ketika orang mengisi survei itu suka-suka aja dia ngisi ya, nggak nyambung gitu. Ditanya ini ya dia langsung ngeset aja gitu. Misalnya dua semua atau dua tiga dua tiga dua tiga dua tiga ya, atau empat satu empat satu. Suka-suka orang kan. Nah ini dari mana kamu bisa tahu ini? Kadang-kadang ya kita cek satu-satu ketahuan ya. Tapi coba bayangkan kalau ada 1.000 data, ada 2.000 data, gimana mau ngecek satu-satu kan? Nah, kita bisa pakai ini. Gitu. Terus harus linear relationship. Nah, ini bisa dicek ya dengan scatter plot atau partial regression plot. Asumsi kedua, homodasitasnya dicek, ya, multikolorinitas dicek, tidak ada outliers ya yang signifikan yang mempengaruhi hasil. Terus error residual tidak ditemukan. Udah 8 asumsi ini
kamu jaga, udah hasilmu bagus tuh. Data-data yang jelek itu bisa difilter. Selesai kan? Ini informasi yang apakah ada di mana? Di ChatGPT? Nggak ada. Coba cek. Bah, apa yang dan kalian pun belum tentu ngerti kan? Paling kalian nanyanya kalau di paling kalian nanyanya kalau di ChatGPT bagaimana melakukan analisa regresi multiple misalnya ya. Ataupun kalian nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kadang-kadang ini regresi multiple atau regresi apa nih kan belum tahu juga kan. Nah, tapi anggaplah kalian tahu misalnya. Tuh, jawabannya normatif banget kan? Menyiapkan data, memeriksa asumsi regresi. Lihat, dia kasih 4 nih. Apakah 4 tadi yang harus dilakukan? Kan enggak kan? Dan kalian nggak tahu, ternyata ada 8 yang harus dicek asumsinya kan. Nah, jadi nggak komplit, nggak berkualitas lah, tapi 4 dari 8 ya half-half. Ya sama aja nggak berkualitas namanya kan. Nah, baru menggunakan software statistik, oke bisa pakai R, Python atau SPSS ya. Oke, interpretasi hasil, koefisien, nah ini udahlah, ini masuk ke proses ya. Ini insya Allah banyak di buku-buku dan insya Allah bisa jalan. Nah kadang-kadang orang lupa di sini nih, asumsi regresinya nih. Oke, jadi itu ya tujuan kalian ngebangun exposure, kalian bikin atau buat account ya di platform supaya apa ya konektivitas lah, ya menjaga apa stabilitas, awareness dengan topik-topik yang lagi tren ya. Dan juga bagaimana memastikan bahwa penelitian yang kalian lakukan itu memang proper ya, sesuai dengan arahnya ya. Dan dari sini nanti juga keluasan dari sisi different opinion ya. Kalian tidak berpikir pragmatik ya. Kalian tidak berpikir everything only one answer gitu. Tidak cuma satu jawaban ya. Contoh misalnya dalam korelasi, kita nggak mesti pakai person correlation gitu. Bahkan hal-hal lain bisa dipakai ya, seperti Kendall-Tau, Sperman-Rowe ya. Terus juga misalnya reliability analysis tidak hanya pakai Cronbach gitu. Saya lihat hampir semua peneliti itu pakai Cronbach gitu. Padahal ada yang lebih powerful ya, seperti Takonen-Rowe ya. Nah, powerfulnya gara-gara apa? Nah, di situ kita bisa tahu kan alasan-alasan. Bukan serta-merta kemudian menegasikan teknik-teknik yang lain gitu. Ketika kalian pakai dua teknik dan hasil yang kalian dapat lebih kurang sama, itu sesungguhnya sudah membuktikan bahwa penelitian kalian itu robust ya. Dan ini yang saya lihat hampir di banyak penelitian tidak ada ya robustness itu. Ya, robustness itu kayak keperkasaan gitu. Paham ya maksud saya? Ya kayak kalian lah misalnya skill bela diri kalian cuma taekwondo. Berarti nggak perkasa kalian ya. Tapi kalau skill skill bela diri kalian kalian bisa jet kundo ya, kalian bisa tinju ya, bisa taekwondo coba. Mantep banget nih kan? Gitu. Gampangnya kayak gitu ya. Jadi jangan puas dengan satu teknik, jangan puas dengan satu metode ya yang kalian kuasai. Kalau bisa kalian paham juga metode-metode yang lain, teknik-teknik yang lain. Oke, kemudian selain pastinya praktis ya, ya programming harus dikuasai lah ya. Dan sekarang alhamdulillah programming bisa dengan mudah ya dilakukan. Kalian bisa pakai ChatGPT ya, kalian bisa pakai Gemini ya untuk mengecek apakah coding yang kalian buat itu benar atau tidak. Nah, kalau kalau bisa jangan blindly mulai dari scratch ya, nanya ke ChatGPT atau Gemini ya pasti salah ya. Intinya kalian sudah punya basic lah ya pemahaman tentang programming. Kemudian nanti kalian bisa manfaatkan fitur-fitur AI tersebut. Ya pastinya praktis ya. Kemudian do not enter hope for realization, praktis lagi ya. Milarepa, Alan Turing, Arnold Palmer, Anton Chekhov juga bilang ya, nggak akan punya nilai kalian kalau kalian sendiri nggak mau latihan ya. Dan latihan sekarang gampang ya, banyak tools yang bisa dipakai ya. Memang ada timing di segala sesuatu. Balik lagi, timing itu hanya bisa didapat kalau ada praktis. Apalagi Malcolm Gladwell bilang sukses hanya bisa dilakukan dengan praktis. Ya.
Musashi bilang juga sama, terus kemudian Gandhi juga bilang sama ya. Practice ya. Practice make perfect. Nah, ini perkataan bijak dari Bruce Lee ya. John Maxwell juga mengatakan hal yang sama, practice. Jadi naluri itu hanya bisa dibentuk kalau latihan dilakukan ya. Nggak ada yang instan ya. Nggak ada cara cepat ya menjadi Hokage kata Naruto ya. Semua perlu dengan keringat ya, dengan lapar, dahaga, capek, stres dan seterusnya ya. Intinya kita bisa overcome itu. Nah, oleh sebab itu kalian harus mempersiapkan segala sesuatunya sampai kalian ke dalam titik jenuh tadi ya, titik stres tadi, titik capek tadi ya. Punya teman yang baik, ya, punya dosen yang baik, punya orang tua yang mendukung, punya kampus yang mendukung dan sebagainya ya. Supaya apa? Supaya kalian bisa keluar dari situ. Nah, tapi itu nggak cukup ya. Karena kalian juga harus punya duit ya. Nah, duit itu apa? Ingat Tuhan ya. Dahulukan untuk ingat Tuhan. Itu duit yang dimaksud di sini ya. Supaya apa? Supaya kesabaran, keikhlasan, ketulusan untuk mencari ilmu itu terbangun ya dan tepat di dalam hati. Jadi motivasi kalian juga harus ada kaitannya dengan Tuhan ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak cukup hanya dengan visa ya, nggak cukup hanya dengan latihan ya, tapi juga kalian harus ingat dengan Tuhan. Ini tadi udah kita sampaikan ya. Bahkan dalam hal yang betul-betul prinsipal yaitu agama, teman dekat itu menjadi poin yang sangat sakral, yang sangat sentral. Oke, nah dukungan itu bisa dari kolega, kawan, keluarga. Nah, tapi jangan lupa ya, kita nggak boleh menyerah ya. Jadi walaupun kalian udah dapat 4K, semangat ya, pantang menyerah itu harus ada ya. Kadang-kadang kita memang banyak masalah lah ya, seperti writer's block ya. Jadi nggak tahu aja mau nulis apa nih. Kadang nggak tahu mau nulis apa, akhirnya plagiat ya. Atau ada nih kasusnya mahasiswa saya kayak gitu ya. Jadi dia stres, punya banyak masalah dan sebagainya, terus nggak tahu nih mau nulis apa lanjutan dari tesisnya. Udah plagiat dia, carinya mockup, terus kemudian yang sesuai dengan paper penelitian dia, kemudian dia langsung diplek-plek tuh diambilnya. Ya ketahuan ya, dan dia menerima resikonya gitu. Tapi alhamdulillah masih ada kesempatan dan mudah-mudahan dia berhasil. Tapi intinya adalah kadang-kadang ada momen di mana kita stres ya, di mana kita ya nggak tahu lah ya, nggak ada semangat lagi, males. Nah, kalau seperti itu kasusnya jangan menyerah ya. Nah, ketika kalian tidak menyerah dan kalian punya kolega yang baik, 4K tadi, insya Allah itu akan membantu kalian, akan mendukung kalian ya, supaya bisa keluar dari jurang tadi ya, bisa keluar dari kebingungan tadi. Namun yang terlebih lagi ya, kadang-kadang kita merasa apresiasi nggak ada, saya dimarahi terus nih sama dosen penguji ya. Itu kalau udah sidang ya. Saya dimarahi terus nih sama dosen pembimbing, apa yang saya sampaikan salah, nggak benar, saya disuruh ngulang lagi dan sebagainya ya. Kadang-kadang akhirnya kalian berburuk sangka ya sama pembimbing ya, merasa pembimbing sengaja nahan-nahan ya, macam-macam lah ya. Kalau udah buruk sangka kan kadang-kadang pikiran alien, jangan-jangan pembimbing saya alien kan gitu. Bisa saja terjadi ya. Nah, kalau udah seperti itu, menurut saya ya, itu harus dimulai dari menghargai diri sendiri. Jadi ya kadang-kadang ya mungkin perasaan kalian nggak ada yang menghargai kalian ya. Nah, tapi kalau kalian sendiri udah menghargai diri kalian, itu insya Allah bisa jadi motivasi untuk membuktikan diri ya. Kemudian ya pastinya jaga kesehatan ya, jangan banyak begadang ya. Coba aturlah waktu itu, cicil-cicil lah. Ya, misalnya pagi habis subuh kan ada tuh waktu 1 jam, kenapa nggak dipakai ya untuk memulai ya menulis dan sebagainya. Ataupun kalian mengurangi jadwal lembur. Malah sebenarnya nggak bagus ya kalau di Indonesia tuh dianggap rajin tuh kalau lembur ya. Padahal rajin lembur itu tanda nggak sehat, tanda cepat meninggal tuh. Nah makanya coba kurangi jadwal lembur kalian ya. Carilah pola hidup yang sehat ya. Nah apresiasi bisa diperoleh dari situ ya.
Oke, semangat ya. Insya Allah, kalau kalian semangat, ujian kalian akan segera didapat. Oke, ini inti pembahasan kita sebenarnya ya. Jadi saya mau sampaikan ada 5 jenis sebenarnya paper yang bisa kalian submit ya. Nggak mesti penelitian, kan karena beberapa mahasiswa mikirnya, oh harus selesai dulu baru kemudian submit paper. Enggak ya. Kalian bisa melakukan proses submission bahkan sebelum hasil kalian dapatkan. Nah, pertama kalian mulai dengan konseptual paper ya. Ini saya kutip dari novel yang saya bikin ya. Aku selalu tersenyum, bukan karena aku nggak bisa marah, tapi aku cuma nggak ingin menangis kemudian. Nah, ini konseptual paper ya. Ini contoh konseptual paper saya ya. Financial Technology Development Framework for Prosperity of the Nation dan Potential Direction. Nah, ini saya bikin waktu itu ketika saya jadi dosen pengampu apa ya, asas keuangan waktu itu ya. Sistem informasi keuangan atau apa gitu, saya lupa ya. Nah, ini mata kuliah pertama dan saya menemukan, karena sebenarnya udah tertarik ya dengan ekonomi dan seterusnya. Nah, kemudian saya menemukan ada sesuatu yang bisa dibahas, ya udah saya bikin konsepnya dalam bentuk maturity, dalam bentuk matrix dan sebagainya. Kemudian saya publish dan diterima di ACM ya, ACM Digital Library. Oke, kalau kalian nggak bisa mengakses ACM Digital, kalian bisa mengakses Sysgate ya. Insya Allah ini materi sudah ada saya upload ya. Jadi kalian lihat bagaimana kita menyusun ya konsep-konsep tersebut. Ya dimulai dari kita aja dan kemudian nanti kalau ada kolega-kolega kita yang mau ikut serta, nanti bisa membantu kita dalam membuat paper ini. Ini salah satu contoh konseptual paper ya. Jadi ya cukup kalian konsepkan aja ide kalian, kemudian gagasannya apa, karena pada prinsipnya ya berpikir itu adalah suatu keniscayaan yang harus dimiliki oleh mahasiswa ya. Bukan hanya mahasiswa tapi juga dosen dan seterusnya ya. Kemudian dengan kalian berpikir, kalian bisa memformulasikan ya, dan ini adalah bentuk perjuangan ya yang harus kalian lakukan. Nah, kadang-kadang ketika kita udah mau memperjuangkan formulasi itu, kita lupa untuk visualisasinya. Gampangnya kita lupa coret-coretnya. Nah, menggambar, mencoret di kertas, itu harus dilakukan ya. Ya kalau nggak di kertas, bikin catatan ya. Tapi kalau saran saya sih catatan nggak cukup ya, harus divisualisasikan. Dan ini yang saya lihat masih kurang di mahasiswa ya, menggambar ya, menggambar konseptual model dan seterusnya. Dan kemarin alhamdulillah di mata kuliah metodologi saya coba paksa ya mahasiswa untuk melakukan dan hasilnya luar biasa ya. Kalian bagus ya. Dan ini bisa diambil dari ilham-ilham yang ada ya. Misalnya dari jembatan ya, dari apa namanya? Bangunan ya, dari gunung, dari sungai dan sebagainya. Inspirasi itu coba kalian representasikan ya, visualkan dalam bentuk formula-formula tertentu ya atau framework-framework tertentu ya. Jadi banyak yang bisa dilakukan ya di sini, bisa bikin framework tadi ya, model, pemetaan, prosedur, kebijakan dan seterusnya, alur, roadmap, macam-macam ya. Jadi dimulai dari situ ya, memformulasikan dan memvisualisasikan. Nah, ini kan contoh ya, kalau dalam Quran ada disampaikan ya di surah Al-Ghasyiyah ya. Apakah kamu tidak memperhatikan, tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Ya, ini mantap ya. Bayangkan aja unta itu ketika debu badai ya, matanya itu nggak bisa kelilipan ya. Luar biasa kan? Nah, itu kan salah satu yang harus kita pelajari ya. Kenapa kita jangankan badai ya, naik motor jalan di tempat gini aja ada debu sedikit langsung kelilipan ya, itu saya sering tuh. Makanya mau nggak mau kita pakai apa namanya pelindung ya di helm kita. Nah, tapi bayangkan unta, dia bisa nggak kelilipan. Gimana nih? Nah, dia coba dipelajari dan seterusnya, seterusnya. Ada banyak hal yang luar biasa ya dari unta yang bisa kita pelajari. Nah, itu dimulai dari situ aja ya. Contoh misalnya kalian nemu ada model tertentu, coba pelajari model ini kenapa gitu. Terus alternatifnya apa? Kayak apa ya? Kayak continuous improvement misalnya. Ada PDCA ya, ada Demaik, ada Kanzen. Nah, coba bandingkan Kanzen sama Demaik, mana nih yang lebih baik dari kriteria ini 1 2 3. Dengan PDCA mana nih yang lebih baik 1 2 3 dan seterusnya. Kemudian kalian konsepkan saja gitu. Nah, perbandingan-perbandingan itu pun sebenarnya bisa jadi paper ya. Oke, itu satu hal ya, conceptual paper. Insya Allah banyak ya conference-conference yang menerima conceptual paper. Oke, ini berikutnya adalah evaluative paper. Ini saya kutip juga nih ya, lebih baik mengaku salah daripada mengaku benar ya.
Oke, ini contoh evaluatif. Evaluatif insya Allah gampang lah ya. Misalnya ada sistem informasi apa gitu ya. Ya udah kalian evaluasi aja. Yang penting ada kriteria untuk evaluasinya. Contoh di sini kita ada bikin aplikasi tentang electronic health consultation. Ya. Nah, untuk evaluasinya bisa dari UI UX-nya, ya, bisa dari apa lagi? Bisa dari testing acceptance-nya, misalnya penerimaan user ya terhadap aplikasi tersebut. Bisa apa lagi ya? Bisa prosesnya misalnya, alur bisnisnya, macam-macam lah ya. Nah, ini insya Allah gampang lah ya. Oke, intinya kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, apapun itu ya, siapapun itu, maka harus diuji dan dicek tingkat keberhasilannya sehingga mendapatkan contoh yang baik. Proses evaluasi bisa menggunakan feedback dari pengguna ya, atau melakukan survei, atau interview ya, atau observasi, atau melakukan pembobotan, atau melakukan assessment, atau melakukan audit, macam-macam lah ya. Banyak banyak metode evaluasi yang bisa dilakukan. Nah, ini bisa jadi paper sendiri. Dan ini kalau menurut saya sih masih di fase-fase proposal harusnya ya. Karena sebelum kalian menentukan topik kalian, kan kalian harus ngelihat juga nih aplikasi-aplikasi serupa. Misalnya mau bikin aplikasi registrasi ya, misalnya mau menggantikan Sirama ya, bikin aplikasi registrasi nih untuk mahasiswa. Ya udah Siramanya aja dievaluasi. Itu yang kalian jadikan sebagai paper kan. Di satu sisi kalian dapat kondisi yang harus dihindari ketika ngebikin aplikasi. Kalian juga bisa tahu masalahnya, kalian juga bisa tahu banyak hal di sana ya. Kalian juga bisa bikin instrumen untuk evaluasi yang nanti mungkin digunakan juga dalam pembuatan aplikasi berikutnya ya. Jadi ini mirip kayak testing lah ya. Testing kan banyak juga ya, ada white box, black box, grey box, integration testing, unit testing, macam-macam kan, tinggal dipakai aja tuh. Usability heuristics, banyak lah ya, sampai puyeng pun kalau mau dili satu-satu ya. Jadi pakai aja tuh, pakai yang sudah ada, kan gampang ya. Nah, contoh kayak saya punya heuristic evaluation ya dari Xerox. Itu banyak banget tuh, ada 12 prinsip, masing-masing prinsip itu ada 10. Jadi lebih kurang ada 120. Nah, itu kan bisa jadi paper sebenarnya. Kalau mau cari aja aplikasinya apa, Igracias misalnya, evaluasi selesai. Dia jadi paper ya. Jadi gampang lah insya Allah bikin paper ya. Jadi intinya catat lah ya, catat-catat apa yang bisa dievaluasi kalian catat. Nah, nanti kalian bahkan bisa bikin framework sendiri ya untuk kriteria testing atau evaluasinya. Oke, berikutnya adalah review paper. Ini sebenarnya mirip ya dengan evaluasi paper. Cuma bedanya kalau review paper ini spesifik ya ke literatur review. Dan literatur review di mata kuliah metodologi sempat kita bahas tentang mekanisme-mekanisme literatur review ya. Ada historical, ada sistematik, ya, ada konseptual, ada empirical, ada integratif, macam-macam ya. Scope. Nah, ini contoh paper saya tentang privacy protection ya, driver toward electronic platform, systematic review. Oke, kalau systematic review tuh, ini yang banyak orang nih. Kemarin saya baru review, langsung di reject abis itu ya, tentang metaverse. Nah, dia nggak pakai apa namanya metode yang mafhum ya, yang dipahami secara bersama ya, dibikin sendiri metodenya. Nah, waktu itu saya kasih penjelasan, ya dia harus pakai yang udah terkenal lah, jangan dinafikan. Ya, seperti misalnya Prisma, ya itu salah satu teknik systematic review yang banyak dipakai. Atau Pico, ya minimal Pico lah, dan lain sebagainya. Nah itu ya, jadi ini spesifik ke systematic review. Ini kita pelajari di metodologi penelitian ya, atau pengembangan ya. Intinya ya kita tidak lebih mengetahui dari orang lain, tapi kalau kita memanfaatkan apa yang udah dihasilkan oleh orang lain, insya Allah informasi yang kita dapat juga jadi lebih baik ya. Intinya informasi itu bergerak cepat ya. Suatu kemajuan dari hasil penelitian bisa membantu yang lain dalam merumuskan solusi suatu permasalahan, menjembatani dan mengarahkan proses ini bisa dilakukan melalui proses review literatur yang sudah ada. Dan ini yang sudah ada tadi ya saya sampaikan, ada historical, misalnya kita lihat dari satu generasi ke generasi yang lain, empirical, kita bandingkan hasil-hasil penelitian yang satu dengan yang lain, theoretical, kita bandingkan teori-teori yang ada, argumentatif, ya argumen-argumen kita coba keluarkan, pro dan cons, dan seterusnya. Tadi contoh ya yang systematic review, yang apa lagi ya? Ada beberapa lah ya contoh paper-paper saya yang pakai
apa review paper ya, konsep review paper. Jadi satu sisi ini juga ngebantu ya untuk ya saling ngesitasi lah ya. Ini kan bentuk penghormatan kita ya. Nah, ini saya lihat juga banyak etika-etika mahasiswa sekarang ya yang kurang pas ya. Kenapa? Contoh paling simpel aja misalnya dia punya dosen pembimbing, terus dia tidak mensitasi penelitian ataupun paper dari dosen pembimbingnya. Ini kan lucu ya. Kecuali kalau dosen pembimbingnya nggak punya paper, ya. Tapi kalau dosen pembimbing kalian punya paper, ya kalau bisa diapresiasi. Dimulai dari diri kalian gitu. Kita mengharapkan kita dihormati, tapi tindakan atau kelakuan kita tidak menghormati orang lain. Jangan harap kalian akan dihormati. Ya. Ini saya dengar dari guru ngaji saya dulu ya. Jangan kamu minta dihormati sebelum kamu menghormati orang lain. Nah, itu harus kalian mulai ya, etika-etika seperti itu harus dimulai ya. Karena ada keberkahan dari menghormati guru ya, menghormati guru, menghormati dosen, dan seterusnya. Oke, yang berikutnya adalah investigative paper. Ini dari novel saya juga ya, saya ambil. Hujan masih segan menghampiri, mungkin karena matahari masih sayang sama kita. Ya. Ya, jadi jangan anggap suatu peristiwa itu buruk ya, karena sesungguhnya ada kebaikan di perspektif yang lain. Oke, ini contoh paper terkait dengan investigatif ya. Jadi kalian menyelidiki aja. Istilah kata ngebongkar masalah lah ya. Nah, kalau mau cara paling gampang ya pakai tools-tools yang sudah ada ya. Seperti misalnya ada SWOT ya. SWOT itu kan bagus tuh ya, powerful banget tuh. Tapi jangan hanya berhenti di identifikasi strength, weakness, opportunity sama threat-nya gitu. Kalau bisa dibandingkan tuh strength dengan weaknesses, strength dengan opportunity, strength dengan threat. Dan itulah sebenarnya yang proper gitu dalam analisa SWOT. Fishbone juga ya, itu bisa ya. Dan banyak orang salah di Fishbone berhenti dia sampai mengidentifikasi apa yang bisa diselesaikan dari suatu solusi. Padahal enggak. Fishbone itu kan sebenarnya mau cari originnya, mau cari sumber masalahnya. Gitu. Jadi yang terlihat di awal itu baru level 1. Gitu. Ya, jadi kalau kalian bisa tahu masalah, kalau kalian pakai Fishbone ya, itu harusnya adalah masalah-masalah yang berada di ekornya. Itu bukan titik sentral yang mau diselesaikan. Nah, dari ekor itulah kemudian kalian pergi ke tulang yang lain ya, tulang punggungnya. Nanti dari tulang punggungnya kalian pergi lagi ke tulang kepalanya ya. Nah, tulang kepala inilah masalah yang harus kalian selesaikan. Kenapa? Karena mazhab yang dipakai dalam Fishbone itu adalah ya masalah utama adalah masalah pemimpin kan gitu. Jadi kalau pemimpinnya diganti selesai tuh top down ya. Itu apa namanya yang mau ditawarkan oleh Fishbone ya. Jadi kalau hanya sekedar masalah 1, 2, 3 udah diidentifikasi kayak ngapain Fishbone, kalian bikin aja apa poin-poin table selesai masalah kan bukan gitu. Jadi Fishbone itu ada filosofinya ya. Fomea misalnya, apalagi goal analysis macam-macam ya. Ada beberapa tools yang dipakai untuk investigasi. Nah, itu bisa untuk investigative paper ya. Smart, nah Smart juga saya lihat banyak paper yang pakai Smart ya. Scalable, measure, itu apa lagi A gitu. Dan seterusnya lah ya. Nah, itu bisa jadi kriteria untuk melakukan investigasi ya terkait dengan instrumen-instrumen atau poin-poin yang mau diinvestigasi. Ya, intinya ya hidup ini penuh dengan masalah ya, namun bukan berarti kita diam saja. Inti dari penelitian adalah memecahkan masalah, oleh karena itu kita harus memprioritaskan dan menentukan batasan. Nah, contoh misalnya dengan rule Moskow juga bisa ya. Misalnya ketika kalian mau menganalisa kebutuhan, identifikasi kebutuhan, nah, dipakai Moskow rule ya, apa yang harus ada, apa yang bisa ada, apa yang dapat ada, apa yang mesti ada, bebas saja. Kalau Moskow rule itu kan mass, should, could, dan would ya. Ini 100% harus ada, 75%, 50%, 25%. Ya, ini bisa dipakai ya. Contoh dalam kasus ini beberapa yang bisa kita gunakan adalah ya kita klasifikasikan, itu udah bagian dari pemecahan masalah ya, mengkategorisasikan, melakukan deskripsi terkode, dimension reduction, clustering, macam-macam ya. Ini beberapa hal ya, cohort, diagnostik, dan seterusnya. Ini investigasi ya. Dan ini sebenarnya arahnya sudah hampir ke penelitian ya, walaupun belum tentu selesai. Nah, yang terakhir adalah yang selesai, yaitu adalah akademik
paper. Nah, jadi sebenarnya dalam tesis kalian bisa 5 paper itu kalau menurut saya. Ini dari fase 1, 2, 3 sampai fase terakhir ya. Fase kalian sudah full tesis. Ya, setiap detik itu berharga, kita harus terus berusaha dan mencoba ya, semangat ya. Nah, tadi semangat itu impian kita akan didapat ya bersama-sama. Oke, ini contoh penelitian saya tentang zakat ya. Kalau di sini sampai habis nih, sampai kita bikin aplikasinya ya. Nah, ini juga kalian bisa akses di ResearchGate ya, insya Allah. Walaupun saya tunjukkan di IEEE-nya, ataupun di Springerlink ya, ataupun di website-website yang lain, tapi insya Allah semuanya sudah ada di ResearchGate ya. Kecuali yang terbaru-baru ya, kalau terbaru-baru ada beberapa yang belum saya upload ya. Oke, yang terakhir sekali, jangan lupa ya, tujuan kita hidupnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan hendaknya kita berusaha untuk mencari ridhonya ya. Oke, terima kasih. Selesai. Yang mau bertanya silakan, yang mau nulis di chat ya silakan juga. Oh, ini ada 3 chat ya. Tadi udah tips triknya udah disampaikan ya. Visa ya. Tips triknya ya. Tips itu hanya bisa diberikan kalau kalian mengerti, trik hanya bisa dilakukan kalau kalian paham ya. Jadi percuma tips triknya kalau kalian tidak punya akun ResearchGate tadi ya, kalian tidak update, tidak mencari papernya, ya percuma ya. Practice makes perfect tadi kata Bruce Lee ya. Jadi tips trik saya seperti itu ya. Jadi lakukan, jalani ya. Insya Allah dengan bimbingan yang baik, hasil pun akan baik. Oh banyak ya kasus ya. Cuma memang untuk daftar predatory jurnal kebanyakan sih yang internasional ya, karena memang si Bell ini kan dia pustakawan ya. Dia memang jangan lari ribut. Jangan ribut, jangan ribut. Jangan ribut. Sana dulu, sana dulu. Sana dulu. Nah, untuk sekarang sih yang daftarnya memang itu ya, yang memang ada di Bell list ya. Dan biasanya kalau sudah ada di Bell list nanti nggak ada di Scopus ya. Nanti juga nggak ada di WOS ya. Nah, biasanya mereka update ya. Walaupun ada beberapa yang coba melakukan ini juga ya. Contoh kasusnya kan yang lagi heboh dulu tuh tahun 2011 ya, sustainability-nya MDPI ya. Yang lucunya orang langsung menganggap MDPI semuanya jelek gitu, predator. Padahal mah enggak. Cuma satu kasus saja di situ, sustainability. Tapi mereka sudah nuntut ya, nuntut Belisnya sendiri, dan Belis itu akhirnya dalam Belis sendiri dikeluarkan ya sustainability dari daftar predator. Tapi kalau dalam kasus Sinta sebenarnya bukan predator, sebenarnya kasus calo lah. Kalau di Indonesia kan terkenalnya calo ya, banyak calo. Saya tahu jurnal-jurnal calo ya. Nah, bayar 400.000 dapat, dan beberapa ada yang Sinta 3 juga ya sebenarnya. Ya kalau udah seperti ini sih kasusnya integritas ya, karena balik lagi ya dalam proses proses kita mengecek ya, itu kan kita cuma bisa melihat Sinta 2, Sinta 3-nya ya. Nah, tapi resikonya ya kalau nggak terjadi ya alhamdulillah ya. Tapi kalau terjadi di kalian ya alhamdulillah gitu. Ya ketika misalnya terjadi penggerebekan massal misalnya, inspeksi langsung ke jurnal tersebut dan mereka tidak melalui proses review, ya otomatis akan berpengaruh juga ke kalian gitu. Ya kita nggak tahu ya apa yang terjadi kemudian. Kalau saya ya sebagai seorang dosen yang menyarankan ya lewati aja prosesnya gitu. Intinya ada proses reviewnya, ada proses revisinya. Ya kalau udah seperti itu, insya Allah ya mau dikatakan predator dan sebagainya atau mau dikatakan apa, kalian bisa buktikan telah terjadi korespondensi dalam proses penyusunannya. Gitu. Itu sih yang terpenting sebenarnya ya. Kalau menurut saya ya, karena balik lagi ya, kadang-kadang ada interpretasi-interpretasi yang mungkin tidak bisa dicari kecocokannya. Dulu pernah ada dosen kasihan tuh ya, Inner Science, itu kan bagus tuh sebenarnya, jurnal Q2 nggak salah saya.
publishernya ya. Ada banyak macam-macam lah jurnalnya. Tapi kemudian langsung kena ke publishernya gara-gara salah satu tim Blacklist Dikti itu mengecek dari Google Map. Ya. Jadi ketika dicek di Google Map, ternyata alamatnya tidak ditemukan. Kan lucu ya. Kemudian itu mendasari mereka untuk melakukan blacklist. Memang ada salah satu sampel yang dijadikan patokan di mana paper tersebut jelek ya. Tapi kan cuma satu, gitu. Nggak bisa dianggap terkontaminasi dengan semua paper. Nah, oke lah kita terima ya, walaupun saya kurang setuju ya. Kenapa? Karena caranya nggak formal. Harusnya kan kalau memang ada keraguan terkait dengan alamat dan sebagainya, ya langsung ke konjen aja atau kedutaan besar kita ya untuk mengecek di sana, ataupun kita minta agar publisher tersebut membuktikan. Karena banyak kasus publisher itu ya mereka tinggal di rumah aja gitu untuk menghindari biaya sewa gedung. Kan nggak mesti kita sewa gedung kan, kita bisa lakukan bisnis kita dari rumah gitu. Nah, yang terpenting jelas dia siapa advisory board-nya, siapa editorial board-nya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ada proses tadi ya, ada proses review dan ada proses revisi yang terkait dengan korespondensi. Nah, kalau itu sebenarnya udah ada, sebenarnya nggak ada masalah gitu. Nah, tapi oke lah kalau itu terjadi, maka ya saran saya ya kita jangan coba curang ya. Karena kalau kita mengalaminya sendiri, kita nggak bayar, kita nggak pakai calo, kita jadi tahu memang kita dievaluasi gitu. Jadi memang bisa saja ya ada kasus-kasus terjadi ya. Contoh kemarin ada sih sempat terjadi, walaupun sebagian orang menganggapnya permainan politik ya antar profesor ya. Tapi itu bukan ruang saya untuk mengkomentarinya ya. Dijalanin aja lah, insya Allah kita bisa intuisi tadi ya. Makanya saya tekankan tadi ke visa ya, supaya visibilitas kalian terbangun, intuisi kalian terbangun, support kalian ada, dan yang terakhir adalah apresiasinya juga jalan gitu, minimal mengapresiasi diri sendiri. Kalau visa ini udah ada, udah tenang kan, kayak kalian keluar negeri lah. Kalau visa kalian nggak ada, ya kejar-kejaran sama polisi. Tapi kalau visa kalian ada, tenang aja gitu. Mau misalnya nanti tiba-tiba paper kalian tadi ya, worst case-nya tertuduh predatory, kemudian kalian nggak bisa menggunakan, nggak ada masalah kan? Karena kalian sudah punya visa, kalian bisa bikin yang baru, atau kalian bisa buktikan bahwa paper kalian itu memang berkualitas. Jadi, it's okay, nggak ada masalah, insya Allah. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memilih open access atau close access dalam publikasi. Nah, ini yang saya kurang suka ya sebenarnya dengan industri publikasi sekarang ya, udah cenderung ke arah uang ya. Semua serba uang, semua serba uang. Bahkan seperti IEEE akses yang top itu, yang katanya top itu bayar juga kan sampai 26-27 juta gitu. Apalagi sekarang dengan dolar naik udah sampai 30 juta. Dan biasanya mereka ada pilihan tuh, open access bayar dengan lebih mahal, close access bayar dengan lebih murah gitu. Ya kalau kita sebagai penulis misalnya, kalau saya ya contoh itu tadi ya, saya banyak paper-paper di IEEE, dan IEEE itu kan close ya, nggak bisa diakses ya. Jadi kalau kalian masuk ke IEEE-nya, contoh ya tadi ya, itu nggak ada satupun paper saya yang bisa diakses di IEEE. Nah, IEEE. Itu main handphone Abi itu main handphone Iya. Nah nih, ini nggak ada satupun paper saya yang bisa diakses nih. Ya, ini misalnya kita mau buka, nggak bisa diakses, cuma data-datanya aja yang muncul. Ini kok jadi orangnya? Tuh, bisa diakses, ya kan? Sign in to continue reading. Nah, tapi ini saya sediakan di SysGate. Ini banyak dilakukan ya oleh mereka-mereka yang memperoleh open access. Bahkan dalam banyak kasus ya, seperti di Jerman, itu sampai nge-blacklist Scopusnya gitu.
saking beraninya mereka ya, dan mereka yakin dengan apa yang mereka punya gitu. Jadi ya ini masalah ini aja sih sebenarnya, penguasa jurnal siapa gitu. Ya, jadi ini contoh ya. Ini kan bisa diakses tuh stream. Oke, jadi kalian bisa langsung download di sini ya. Kalaupun mau nge-view juga boleh gitu, baca di sini juga bisa ya. Jadi bisa diakses ya. Dan saya lihat banyak yang kayak gini ya. Tuh ya, jadi bisa diakses langsung dan bisa dibaca, silakan. Dan ada similar research-nya juga. Ada beberapa, makanya salah satu keuntungan ya kalau kalian punya platform ini, ya harapannya mudah-mudahan ada papernya lah gitu. Kalaupun ternyata papernya nggak ada, ya coba cari tadi ya di website-website yang lain atau tools-tools lain yang menyediakan. Insya Allah mereka kalau memang peneliti ya pasti pingin visibilitas mereka tinggi sehingga cenderung mereka lebih prefer open access. Nah itu yang seringkali dimanfaatkan sama publisher dengan bayaran yang mahal ya. Kadang-kadang miris saja ya, ada sampai ratusan juta itu hanya untuk open access. Kalau close access itu cuma puluhan gitu, mungkin 10 atau 20 gitu. Sehingga akhirnya mereka lebih cenderung close. Nah, contoh kayak di LC Fire sendiri itu mereka ngesetnya itu 2 tahun gitu baru boleh dipublish secara umum. Jadi mereka memang betul-betul memanfaatkan ya close. Ya ini ya persaingan lah. Ya. Tentu kalau ditanya ke saya ya saya lebih prefer close ya. Kenapa? Karena bayaran murah kan. Nah, tapi kalau dari sisi mahasiswa, dari sisi kita yang perlu data ya kita maunya open kan. Nah, dan beberapa ngakalinnya dengan ini, dengan misalnya regulasi-regulasi negara membolehkan kayak di Amerika ya itu kan membolehkan atau mengharuskan open ya. Makanya ResearchGate nggak bisa dituntut, tapi di beberapa tempat yang lain harus close gitu. Ya, nggak bisa gitu. Jadi kayak konsep lisensi, paper itu hanya boleh dipublish oleh yang punya lisensi, yang megang lisensi. Misalnya kayak ACM, Amerika nggak semua juga ya, karena ACM juga Amerika. Nah, kalau konsep di ACM itu kadang seperti itu, lisensi. Cuma karena saya tinggal di Indonesia, jadi saya tidak terkena aturan ACM ya. Jadi ada beberapa paper ACM, saya sediakan aja di ResearchGate ini, nggak ada masalah. Dan sejauh ini saya belum pernah dapat tuntutan ya. Gitu. Oke, mungkin itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, mungkin bisa curhat atau apa ya? Atau sharing lah kalian ya. Apa yang membuat kalian belum ada publikasi misalnya? Atau apa yang membuat kalian merasa karena beberapa tugas di mata kuliah kan biasanya ya nyuruh publikasi ya. Nah, ada yang bisa share gitu kira-kira? Atau kenapa sampai sekarang belum ada publikasi? Ada yang mau share? Jadi ini insya Allah apa ya nyambung lah ya ke generasi kalian harusnya ya, sosial media kan gitu. Sekarang zamannya sosial media. Jadi sekarang kita sosial media di paper ya. Insya Allah apa ya. Jadi inilah maksud saya visibilitas, exposure itu adalah atribut-atribut yang mau nggak mau harus kalian pertimbangkan juga ya untuk meningkatkan kemampuan dalam publikasi. Karena kalau kalian udah sering lihat paper-paper, ya, jadi kalian dapat itu outline-nya tuh gimana gitu, cara bikinnya bagaimana, tampilannya bagaimana, kira-kira kontennya isinya tuh harus apa aja gitu, ya, cara mempresentasikannya bagaimana. Jadi dapat gitu. Kan bekerja lebih baik kalau ada contoh ya. Nah, kalian contoh lah tuh orang-orang yang benar ya.
Di Al-Quran juga kan banyak cerita tentang contoh ya. Contoh Nabi, sabar, ya, Nabi ini, ikhlas, Nabi ini, dan seterusnya. Nah, kalian bisa mencontoh, sehingga nggak muncul perkataan, ah dia kan Nabi, ah dia kan ini, dia kan ini, dia kan ini. Ya toh Nabi juga manusia kan gitu. Sama juga misalnya saya suruh, ah itu kan Pak Muharman memang udah jago gitu. Ah itu kan Pak Lukman memang udah jago ya, itu kan Pak Seno udah jago. Iya, tapi kita kan memulai dari tidak jago juga. Gitu. Kita mulai dari scratch juga. Gitu. Ya. Jadi mau nggak mau ya kalian coba cari atau kalian temukan sendiri gitu. Style kalian bagaimana, gaya kalian bagaimana. Dan alhamdulillah saya sharing gaya saya gitu. Dan sejauh ini ya alhamdulillah produktif gitu ya. Gitu. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya cuma bisa mendoakan ya, semoga lancar, semoga berkah ya apa yang kalian lakukan, dan tadi kelupaan ya, selamat hari raya ya, Lebaran walaupun udah seminggu kemudian, ya mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, taqabbalallahu minna wa bikum. Dan semoga ya apa yang kalian harapkan, apa yang kalian doakan juga terkabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, tindakan-tindakan dan kelakuan saya yang salah. Sesungguhnya sama sekali tidak ada niatan ya dalam hati saya ya. Insya Allah saya mengharapkan kebaikan ya bagi diri saya terutamanya, dan juga bagi kalian ya, khususnya ya mahasiswa-mahasiswa saya. Kita akhiri ya dengan doa kafaratul majelis. Oh ya, itu tadi jangan lupa ya daftar hadir, hampir lupa saya. Kirain kayak kelas biasa ya. Itu ya jangan lupa ya daftar hadir diisi. Oke, mungkin oke, ini daftar hadirnya ada ininya ya, ada waktunya ya. Jadi jangan ditunda-tunda ya. Nanti kalau ditunda nggak bisa di apa namanya, nggak bisa di input ya. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Hmm.